Bapa, sungguh kami bersyukur ketika kami boleh meneliti hidup kami dan tidak ada satu perkara pun yang jadi di luar daripada kehendak-Mu. Juga pagi ini Tuhan, kalau kami ada di sini ataupun kami boleh berkesempatan mengikuti live streaming, kami tahu Tuhan Engkau ada di dalamnya. Engkau sedang mengerjakan perkara-perkara di dalam hidup kami. Biarlah rencana-Mu jadi atas kami Tuhan. Dan turunkan atas kami saat ini Roh-Mu yang akan bekerja. Memberikan kepada kami hikmat. Memberikan kepada kami wahyu dan pengertian. Supaya setiap apa yang boleh kami renungkan pagi ini menjadi bekal di dalam hidup kami yang akan terus menerus membawa kami untuk masuk di dalam kedalaman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dalam pujian dan penyembahan. Dan waktunya untuk kami duduk diam dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Senin, kita masuk dalam minggu yang baru. Dan pagi ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang invisible hand. Tangan yang tidak terlihat ya. Mari kita baca Yesaya 5 ayat 11 dan 12. Yesaya. Yesaya 5 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Ada banyak di dalam hidup kita yang setiap hari kita penuhi dengan urusan-urusan kita. Salah, enggak lah. Kita semua punya urusan gitu. Jadi kita ya bisa aja hidup dengan urusan-urusan kita. Seperti apa yang dikatakan di sini, orang bangun pagi-pagi cari minuman keras. Mungkin kita enggak cari minuman keras tapi cari kopi. Ya enggak apa-apa, enggak salah minum kopi. Mungkin kita cari hal-hal yang lain. Duduk sampai malam hari. Kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan kita dengan badan yang tetap sehat ya. Dihangatkan oleh anggur ayat 12 lanjut. Kecapi, gambus, rebana, suling semua menyertai sukacita kita dalam perjamuan-perjamuan katakan. Jadi kita melakukan kegiatan dan aman-aman nyaman-nyaman saja. Mungkin hidup kita ya bukan hidup yang penuh pergumulan ya. Yang bisa enak lah. Nah seringkali orang kalau lagi yang nyaman-nyaman begitu malah jadi lupa ya. Karena apa? Ya karena ngerasa nggak butuh apa-apa. Tetapi dikatakan perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Dalam satu terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan tetapi kamu tidak peduli akan karya Tuhan dan apa yang dilakukannya. Jadi hidup kita itu udah hidup oke-oke saja. Jadi kita udah gak peduli lagi karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak orang kalau lagi dalam pergumulan cari Tuhan maka dia akan menemukan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus ketika berjalan dalam kenyamanan karena sudah melihat kebaikan Tuhan kita seringkali lupa dan tidak mempedulikan lagi apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Baik di dalam hidup kita, baik di dunia ini, di dalam keluarga dan di dalam komunitas kita, dalam pelayanan kita. Kita mungkin dari pagi kita bangun pagi. Saya percaya yang ikut praise and worship di sini pasti orang-orang yang bangun pagi. Kalau nggak bisa bangun pagi nggak akan ikut praise and worship jam 7. Biasanya kan nggak mungkin kan setengah 7 bangun terus berangkat ke sini. Pasti udah bebenah ini bebenah itu apalagi lah ibu-ibu ya. Rasanya waktu itu kurang walaupun sudah bangun sepagi mungkin. Nah kita kemudian apa? Kita lakukan, kita datang ke sini. Tetapi jangan-jangan kita tidak mempedulikan
karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak bisa bersyukur, kita tidak bisa menikmati apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Padahal hidup kita itu tidak pernah direncanakan iseng-iseng sama Tuhan. Ya sudah, biar bumi ini penuh, tambahin 1 gitu ya. Enggak. Tapi mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Sebuah peristiwa yang terjadi dari orang yang buta. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ketika ada orang buta, ada banyak orang di sekitarnya, kali dia berbuat dosa. Atau orang tuanya berbuat dosa, anaknya kok buta. Tapi Tuhan bilang enggak, lebih dari itu, yaitu ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, apakah kita pernah merenungkan bahwa sebenarnya ketika kita ada saat ini, ada pekerjaan Allah yang sebenarnya harus dinyatakan lewat hidup kita? Ataukah kita bangun pagi-pagi dan kita sekedar punya agenda yang begitu banyak untuk kita lewati hari ini dengan apa yang kita mau. Sampai jauh malam kita tidur lagi. Atau kita menyadari bahwa sebenarnya setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang Tuhan berikan, hari-hari yang Tuhan berikan, sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan harus dinyatakan di dalam hidup kita. Atau kita bilang, lah itu sih Ibu Nani, Tuhan punya rencana yang ajaib buat Ibu Nani. Itu sih Ibu Guatlan, itu Elis. Tapi kita, kalau kita cuma memenuhi bumi ya buat apa, pikir Tuhan ya. Pasti ada suatu rencana. Kalau kita membuat sesuatu pun kita selalu punya rencana. Kita nggak pernah iseng-iseng. Bikin sambal pun lah yang paling simpel juga tetap kita punya rencana bahwa kita pengen makan yang pedas-pedas gitu kan. Nah apalagi Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam hidup kita. Apa? Ya. Saya mau nyatakan adalah tangan Tuhan yang tidak terlihat itu yang sebenarnya terus akan menuntun kita. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini Mazmur Daud. Dia bilang, Tuhan aku kemana saja tidak ada halangan untuk engkau terus menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Sampai aku bersembunyi di paling gelap pun, dunia yang gelap itu tidak menggelapkan engkau untuk melihat aku. Dan Tuhan selalu mau menuntun aku dan memegang aku, kata Daud. Jadi sebenarnya hidup kita ini dimanapun kita ada, tangan Tuhan itu selalu menuntun dan mau memegang kita. Itulah invisible hand. Tangan yang gak kelihatan. Tapi kalau kita mau menyadari seperti Daud menyadari, ada selalu tuntunan-tuntunan Tuhan yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam hidup kita. Sering kita gak peduli, wah Tuhan sih sudah, pokoknya bagi kita taunya Tuhan menciptakan kita, terus kita menikmati dunia ini dengan pilihan-pilihan hidup kita. Terus gimana? Kalau begitu nggak pernah ada orang salah dong. Kalau selalu dituntun sama Tuhan, dipegang sama Tuhan. Kok ada orang yang salah? Kok ada orang yang kepentok-pentok? Mestinya kalau dituntun Tuhan kan tidak. Sekali lagi kita tahu hidup
kita boleh memilih. Mungkin ya yang datang hari Selasa yang lalu saya menyampaikan firman tentang namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Dikatakan ada bagian daging kita, ada bagian Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi di dalam hidup kita selalu ada dua sisi, yaitu sisi Kristus hidup di dalam kita, tapi sisi duniawi kita daging. Dan daging kita masih bisa bikin keputusan karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Tetapi kita harus ingat, buat apa kita bangun pagi-pagi, kita penuhi dengan semua kesukaan kita, tapi kita tidak pernah peduli dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Yang ada Yesaya tadi menulis adalah celaka orang yang seperti itu. Orang yang hanya bersuka cita bangun pagi-pagi mikirin hidup sendiri. Mikirnya gimana saya bisa begini, gimana saya mau begitu. Mikirin apa saja yang mau kita lakukan tanpa dikatakan peduli dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Tidak pernah peduli karya Tuhan. Tidak pernah memperhatikan apa yang sedang Dia lakukan di dalam hidup kita. Bulan lalu Januari ya kira-kira minggu ketiga saya itu baru sadar. Oh, Terang Bangsa mau ulang tahun. Waduh, ini kok sudah minggu ketiga gak ada yang mengingatkan. Wah, tiba-tiba ingat mau ulang tahun 12 Februari. Jadi cepat-cepat saya tulis di grup kepala sekolah, ini akan ada. Dan sudahlah karena sudah terlalu mendesak ini PIC-nya saya tunjuk aja. Biasanya kan suka bergilir dari yang TK, yang SD, yang itu sudahlah karena sudah mendesak saya langsung itu. Nah kemudian mereka bikin dan mulai merencanakan ada banyak hal. Tiba-tiba baru ingat lagi ini ulang tahunnya bukan ke-5, ke-6, ke-7 tapi dasawarsa ke-10. Waduh, kalau ke-10 ini mestinya lebih heboh ya dari yang lainnya gitu. Ke-10, ulang tahunnya yang ke-10 gitu. Saya baru ingat seperti itu. Dan ketika kemudian saya berdoa, Tuhan apa yang Kau mau ke-10 ini? Guru-guru bilang gini, ini udah mendesak Miss, jangan yang ribet-ribet. Tapi saya bilang begini, Tuhan itu suka seneng yang ribet loh. Kalau kamu menghindari yang ribet, pasti nanti disuruhnya yang ribet. Iya, ini sudah mendesak sekali. Tapi saya bilang begini, mari kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan apa yang Tuhan ingin kita peduli terhadap itu. Kemudian ada yang usul begini, usul begitu. Bener loh, kalau nuruti usul guru ribet. Tapi sekali lagi memang ini yang Tuhan ingatkan. Kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari sekolah ini. Selalu ajaib setiap hari. Dan kita akan, ya saya nggak mau cerita apa ya. Nanti saudara-saudara nggak kaget kalau ada yang nanti menyaksikan. Tapi saya mau katakan di sini bahwa kemudian Tuhan bawa ingatkan lagi. Mari pandang pekerjaan Tuhan selama 10 tahun ini. Bahkan lebih ya, karena pasti ada persiapannya sebelum kemudian kita bikin sekolah ini. Mari kita lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ketika kita peduli dengan karya Tuhan yang Tuhan sudah lakukan, maka itu akan membuat hidup kita semakin mengerti bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan lewat hidup kita, lewat sekolah yang Tuhan bangun. Ada seseorang yang mengirim WA tentang sekolah Terang Bangsa. Saya cuplik ya, bilangnya begini. Ibu Nani bikin sekolah juga gagal. Buktinya sekolahnya nggak pernah untung, rugi. Kenapa bisa ada orang yang seperti itu? Kalau sekolahnya untung nanti Bapak Ibu yang di sini pada minta bagi hasil. Tapi bukan itu sebenarnya yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang lewat sekolah ini ada pekerjaan-pekerjaanku yang harus dinyatakan. Apa yang dikatakan rugi oleh dunia hanya karena soal uang kan?
Bagaimana bisa rugi? Kita punya bapak yang punya sekolah, yang punya segalanya langit dan bumi. Gak ada kata rugi bagi Tuhan. Tuhan itu rugi ketika pekerjaan-pekerjaan dia tidak bisa dinyatakan lewat sekolah ini. Dikatakan proyek Ibu Nani itu gagal karena rugi. Itu manusia. Dia tidak tahu dan tidak pernah, orang yang seperti itu tidak pernah peduli dengan karya Tuhan. Dan apakah itu ada di antara kita yang gak pernah peduli dengan karya Tuhan? Saudara-saudara, kalau bilang rugi ya, itu pelita harganya mahal, gak ada yang jual. Untung dari mana bikin pelita? Yang minta bukan yang di Cirebon aja, bukan yang orang Sion, di mana-mana pada minta. Kalau kita mau bicara soal nominal uang, sepertinya rugi. Tapi mari kita lihat, kita pandang perbuatan Tuhan, pekerjaannya yang sering tidak kelihatan, tapi menjangkau jiwa, menjangkau keselamatan, membawa berita-berita baik. Dan begitu banyak yang Tuhan lawat, entah di sini, entah di mana-mana. Dan bagi Tuhan itu loh, keberhasilan kita adalah ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita secara pribadi, di dalam komunitas kita, di dalam semua karya Tuhan, di dalam sekolah, radio, bahkan di Gracia ini. Apakah kita sedang mengerjakan bagian daripada pekerjaan yang Tuhan ingin nyatakan? Itu. Dan tangan Tuhan yang tidak terlihat itu menuntun kita. Saya melihat ajaibnya tangan Tuhan yang tidak terlihat itu mengerjakan semua yang ada di tempat ini. Siapa sih kita kalau tiba-tiba kita punya gedung seperti ini? Siapa sih kita yang punya radio? Siapa sih yang ada sekolah terang bangsa? Belum kita semua dalam segala perkara, bukan di pelayanan tapi di pribadi. Kita boleh menghidupi dan membawa sesuatu di dalam hidup kita sampai saat ini. Kalau tidak ada tangan yang tidak terlihat itu menyertai kita. Makanya firman Tuhan di dalam Yesaya tadi. Celaka kamu yang bangun pagi-pagi. Bukan Tuhan sering ngumpat, bukan Tuhan seneng ngutukin. Tapi memang hidup di luar dia itu gak ada keberuntungannya. Hidup di luar dia kita gak akan pernah dapat apa-apa. Tapi Tuhan bilang mari jangan kamu cuma minum-minum seenaknya duduk sampai malam. Badannya dihangatkan anggur kemudian kita main musik apa segala macam. Tanpa kita peduli terhadap perbuatan Tuhan. Karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Kalau kita lihat di sini Tuhan itu gak pernah gagal. Di dalam menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, rencana-rencananya. Nah kalau gak pernah gagal ya udah kan kita santai aja. Toh kita juga pasti nanti kalau Tuhan mengerjakan di dalam kita, pasti semuanya akan jadi. Hati-hati. Saul direncanakan dia dan keturunannya untuk tetap pegang tahta. Tetapi ketidaktaatannya, ketidakpeduliannya terhadap rencana Tuhan membuat tergantikan dengan Daud. Kita tahu bahwa kita tergantikan. Rencananya tidak pernah gagal, tetapi kita tergantikan. Tuhan tetap punya rencana buat di Sion ini. Kita nggak mau kerjain, nggak apa-apa. Tuhan bisa ganti, tetap rencananya dia tidak gagal untuk hidup kita. Bukankah kita kehilangan kesempatan? Bukankah kita kehilangan banyak hal yang sebenarnya akan membangun hidup kita?
rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun akan tetap diberikan. Hanya maukah kita menjadi orang-orang yang peduli dengan rencana yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Lepaskan diri kita dari semua agenda kita dan biarlah tangan Tuhan yang tidak terlihat itu akan terus menuntun dan memegang hidup kita. Kenapa orang itu buta Tuhan? Apakah dia dosa? Apakah orang tuanya berdosa? Tidak. Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan lewat hidupnya. Tuhan menginginkan semua rencana-rencana yang sudah Dia planningkan itu terjadi dalam hidup kita. Kita ada karena Dia mau ada pekerjaan yang dinyatakan untuk dunia ini. Percayalah, walaupun kita itu bukan siapa-siapa, tapi ingat ada tangan yang tidak terlihat itu yang akan terus akan memegang dan menuntun hidup kita. Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian dari YouTube, ada yang kirim saya. Ada seorang bapak, sekarang sudah bapak-bapak ya, tapi dia menceritakan pertobatannya. Dia itu masa remaja, dia lahir dari keluarga yang cukup berada, di kampung yang cukup terhormat, tapi tiba-tiba karena kecelakaan ayahnya meninggal dan itu membuat keluarganya terpuruk. Dia 11 bersaudara kalau nggak salah dan dia paling bungsu. Nah paling bungsu itu biasanya bisa menjadi korban, bisa menjadi yang diberkati ya. Nah ini dia jadi korban kehidupan dalam keadaan kemiskinan luar biasa. Kakak-kakaknya pun hidupnya rupanya sederhana. Nah dia tinggal dia dengan ibunya. Akhirnya mereka kontrak rumah karena semua barang-barang sedikit demi sedikit selalu dijual untuk kehidupan. Nah ini rupanya ini lagi remaja, ini cukup cakep ya. Jadi banyak cewek-cewek di kampung itu yang suka. Nah adalah satu keluarga kaya yang pindah dari kota ke kampung itu. Dan keluarga ini termasuk keluarga yang berada, punya gadis. Nah si gadis ini suka sama bapak ini nih waktu suka. Nah tapi mereka dua-duanya belum anak Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Nah si ayah gadis ini marah-marah dan berusaha untuk memaksa anak ini putus, nggak boleh pacaran gitu. Si anak lakinya tadinya mau, dibilang begini sama bapaknya, kamu nggak tahu diri, kamu ngaca, kamu orang miskin, kami tuh orang berada. Ya pokoknya disakitin, tapi tetap aja mereka backstreet gitu. Sampai satu ketika si ayah wanita ini nyewa preman untuk membunuh anak laki ini. Untuk membunuh. Nah dia waktu itu masih remaja ya, dia dibawa sama preman ini, diajak ngomong gitu-gitu, dibawa ke tempat yang sepi sekali untuk dibunuh. Tapi ketika mau dibunuh si preman ini bilang begini, gak ada untungnya aku bunuh kamu tuh, tapi aku dibayar untuk bunuh kamu, jadi baiknya kamu pergi aja keluar kota, lari aja. Jadi akhirnya dia merasa bersyukur, dia lari keluar kota. Tapi sesudah dia lari keluar kota, dia ke salah satu kakaknya, nggak jauh sih kotanya. Kemudian dia kepengen tuh pulang ke kampung gitu ya. Akhirnya singkat cerita dia balik lagi. Dia pikir sudah tidak ada masalah karena dia juga tidak mau lagi sama itu cewek. Udah mau dibunuh, tapi si ceweknya ngejar dia lagi. Rupanya mukanya cakep ini, ngejar dia lagi. Akhirnya backstreet lagi. Datanglah preman yang kedua. Preman kedua lebih ngeri lagi. Preman kedua pakai tato, rambutnya panjang, pokoknya nyeremin. Dia diseret, dia dibawa ke tempat sepi lagi. Dan disuruh bunuh. Tapi preman ini waktu mau bunuh, dia ngomong lagi. Udahlah, saya nggak mau bunuh kamu. Saya nggak tega bunuh kamu. Baiknya kamu lari ke kota yang lebih jauh. Dan jangan lagi datang lagi ya, awas kamu tidak boleh datang, tapi saya lepas kamu. Akhirnya dia lari ke kota yang lebih jauh, ada kakaknya lagi. Karena 11 bersaudara rupanya kakaknya jadi banyak. Jadi akhirnya dia lari ke kakaknya. Dia cerita sama kakaknya. Dia tidak pernah tahu
kakaknya ini seperti apa. Tapi tiba-tiba kakaknya ini bilang gini, kalau gitu kita berdoa supaya kamu gak dikejar-kejar lagi. Kakaknya berdoa bilang begini, Tuhan ampuni orang-orang itu. Wah, dia bilang stop kak, stop. Aku tidak mau mengampuni. Ngapain orang udah berbuat jahat suruh ngampuni. Ternyata singkat cerita kakaknya ini sudah jadi orang Kristen dengan keluarganya. Dia mendengar keluarganya, suaminya, kakak perempuan ini dan anak-anaknya memuji, menyanyi kalau dia taunya gitu. Akhirnya dia singkat cerita dia ngerasa gak betah, dia balik lagi. Ketika balik lagi dia datang ke kampungnya itu malam hari supaya gak ada yang lihat. Tapi tiba-tiba dia di dalam kamar ada yang nimpuk. Prang, kacanya pecah, kata jendela. Siapa ini, kan saya datang tengah malam, kok bisa? Dia keluar, dia laki-laki cukup pemberani ya. Hei, siapa yang lempar? Keluar, ayo kita bertarung katanya. Tapi ternyata tidak ada suara. Pagi hari ketika dia bangun, dia buka pintu. Di depan pintu itu ada jarum banyak sekali, ada bunga, nggak tahu berapa warna. Ternyata dikirimi. Dan menurut cerita orang kampung, siapa yang sempat melangkah melewati itu pasti mati. Tapi dia tidak mati. Dia tadi malam kan sudah keluar nantang-nantang. Berarti dia sudah lewati itu, tidak mati. Singkat cerita dia kembali lagi ke kakaknya dan akhirnya dia terima Yesus. Yang saya mau katakan adalah itulah tangan yang tidak terlihat. Yang punya rencana atas hidup Bapak ini. Dia pegang, dia tuntun sehingga kalaupun ada orang yang mau bunuh, setiap Tuhan punya rencana selalu gak tega. Mana ada sih preman pembunuh bayaran yang gak tega. Kan pembunuh bayaran tuh tega-tega ya karena duit. Tapi dua preman meluputkan, melepaskan dia dari pembunuhan. Saya mau katakan selalu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Dia belum jadi orang percaya, sekarang sudah. Dan dia menjadi pengusaha yang sukses. Tapi apalagi kita yang sudah jadi anak Tuhan. Tangan Tuhan itu selalu ada, sekalipun tidak terlihat. Mari kita percaya apapun yang kita hadapi, kita percaya dan kita mulai peduli dengan setiap karya Tuhan. Karena karya Tuhan itu selalu ajaib dan membawa kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan hidup cuma mikirin diri sendiri, jangan hidup memikir kesusahan sendiri. Saya dengar siapa ya, Heri Tapak Kirim, seorang hamba Tuhan yang mengatakan kalau orang yang mengeluh, yang orang kerjanya ceritain kesusahan-kesusahan sendiri, sebenarnya dia sedang mendeklarasikan kelemahan dan kesusahannya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Deklarasinya mestinya pekerjaan Tuhan yang dideklarkan, tapi ini yang dideklarkan adalah kesusahan dan kesulitannya. Dan gimana orang akan lepas karena setiap kali hidupnya penuh dengan pengeluhan, kekhawatiran, ketidaknyamanan, kesusahannya, pergumulannya. Tapi mari kita sekarang melihat ada karya Tuhan, ada pekerjaan Tuhan. Pedulikan itu, maka kita tahu kita akan terus dipimpin oleh Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah lepas. Seperti apa? Enggak kelihatan. Tapi saudara pasti akan ngalami. Kok saya diluputkan? Kok saya bisa? Kok saya bisa menang? Kok saya bisa ngalami? Semua itu karena ada tangan Tuhan. Ingat, kalau pekerjaan Tuhan gak bisa dinyatakan dalam hidup kita, dia punya penggantinya banyak. Tapi kita tidak pernah punya Tuhan yang bisa diganti. Karena Tuhan kita tidak tergantikan. Mari kita sadari, kita mengerti bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu menuntun dan memegang hidup kita supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan lewat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, itu yang saya siarkan. Ya, bukan Mazmur J. Yang terakhir. Ya, dikatakan tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Nah, rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya itu tetap tidak bisa berubah. Ya. Rencana Tuhan atas bangsa Israel tetap selama-lamanya. Tuhan katakan,
kamu akan aku bawa lepas dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Itu rencana Tuhan tetap selama-lamanya, ya. Dan dikatakan rancangan hatinya itu turun temurun. Ini orang yang melihat gini, mana rencana Tuhan jadi? Ternyata bangsa Israel mati semuanya di padang gurun. Mana? Seolah-olah gagal. Tapi Tuhan katakan rancangan hatinya itu turun temurun. Yang ini gagal, Tuhan kasih turunannya. Dan kita sebagai anak Tuhan tahu bahwa ujungnya keturunannya tetap menikmati tanah perjanjian. Betul nggak? Jadi percayalah, rencana Tuhan itu tetap selama-lamanya. Dan rancangan hatinya itu turun temurun, ya. Yang ini seolah-olah gagal, tapi ternyata kita tahu rencana Tuhan atas kita semuanya pasti sampai turun temurun. Kita percaya rencana Tuhan atas tempat ini, rencana Tuhan atas radio, rencana Tuhan atas sekolahan itu turun temurun. Kita percaya anak SMA lulus, Tuhan kasih lagi anak yang kecil-kecil, nanti dari kecil besar, nanti sampai SMA pergi lagi, seolah-olah kok pergi lagi. Tapi percayalah, ini namanya turun temurun dari kakaknya, adik kelasnya, terus akan sambung menyambung. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas tempat ini. Amin. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu tetap selama-lamanya, tidak akan dapat dipatahkan atau dihancurkan oleh siapapun juga. Amin. Yang penting apa? Rahasianya tetap setia ada dalam jalan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk statement yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bahwa rencanamu itu tetap. Tetap akhirnya itu artinya tidak tergoyahkan. Tetap itu tidak bisa berubah. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua rencanamu yang mulia. Terima kasih kalau Engkau tanamkan kami di kota ini. Terima kasih kalau kami ini boleh melihat segala perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kalau kami ada di dalam pekerjaan dan karyamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami tetap mau berdoa buat Bapak Presiden kami yang melakukan segala tugas setiap hari Tuhan. Tidak henti-hentinya pergi ke seluruh pulau-pulau. Hampir tiap hari Tuhan. Melakukan perjalanan jauh. Tapi kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau tetap memeliharakan beliau. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kesehatan yang baik Tuhan. Sampai dapat menyelesaikan tugasnya dengan garis akhir. Kami berdoa juga untuk semua staf pemerintahan supaya dapat melakukan tugasnya dengan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk segala musibah-musibah, keadaan cuaca yang saat ini tidak menentu, yang mengakibatkan banyaknya virus yang berterbangan di sekitar kita Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah virus-virus itu tidak akan mengena dalam tubuh kami. Karena di dalam tubuh kami ada DNA yang daripadamu. Di dalam tubuh kami ada
daya tahan tubuh yang dari surga. Kami milik-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun juga berada adalah milik-Mu. Engkau yang bertindak, Engkau yang berdaulat atas setiap tubuh kami. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Setiap hari kami menerima kekuatan baru. Setiap hari kami menerima akan vitamin-vitamin yang dari surga. Itulah yang membuat daya tahan tubuh kami menjadi kuat. Terima kasih untuk semuanya. Kami terima vitamin baru. Kami terima berkat yang baru. Kami terima kekuatan yang baru setiap pagi di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami percaya Engkau tetap pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau mulai membajak, membuat penuaian besar-besaran di setiap pulau-pulau. Kami berdoa Tuhan, biarlah tuaian, lawatan terjadi di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Kami percaya Kau dengar doa kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tetap mengatakan di hadapan-Mu, kami butuh Engkau, kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini terjadi dan hinggap dalam hidup kami. Biarlah mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami Engkau cengkeram dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan dan kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami Tuhan. Biar tangan kami menjadi tangan yang siap untuk melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah tangan kami hari ini Tuhan melakukan pekerjaan yang sudah menjadi bagian kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan biarlah kaki kami juga Tuhan tidak pernah berjalan dalam jalan yang menurut kehendak kami sendiri. Pimpin kaki kami, pimpin perjalanan kami hari ini. Biar semua rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang baru dalam minggu ini Tuhan. Kami mau melakukan semua pekerjaan kami bersama Engkau. Kami melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat yang terbaik kami terima pada hari ini. Anugerah yang terbaik, pimpinan yang terbaik kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.